Oke, halo semuanya. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisyal Dimas Prayoga dari Prodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini, saya sedang melakukan penelitian berjudul The Effect of Smartphone Addiction on Student Learning Motivation atau pengaruh smartphone addiction terhadap motivasi belajar mahasiswa. Bersama Pak Nur Wahid Abdul Majid dan Ibu Khairiyah Rizkia untuk mengikuti ICETI UPI 2024. Nah, tujuan penelitian ini tujuannya adalah untuk menentukan pengaruh smartphone addiction terhadap motivasi belajar melalui manajemen waktu. Populasi dari studi ini adalah perwakilan mahasiswa dari 5 program studi Universitas Pendidikan Indonesia UPI Kampus Purwakarta. Nah, sampel juga diambil menggunakan teknik sampling acak proporsional. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan observasi wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Nah, the paper is here dan introduction. Sebagai pembuka dan pendahuluan, terbagi menjadi 3 kategori bahasan. Itu adalah penggunaan smartphone, motivasi belajar, dan manajemen waktu. Pertama, terkait penggunaan smartphone. Ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, peningkatan penggunaan smartphone itu tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan keprihatinan akan adanya ketergantungan atau adiksi terhadap perangkat tersebut. Nah, fenomena adiksi smartphone semakin mendapat perhatian karena potensinya dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk motivasi belajar mahasiswa. Nah, motivasi belajar juga merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan akademis dan prestasi belajar mahasiswa. Namun, penggunaan smartphone yang berlebihan dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus belajar, sehingga berpotensi menurunkan motivasi belajar. Di sisi lain, keterlibatan dalam aktivitas organisasi di kampus dapat memberikan pengalaman sosial dan pembelajaran yang berharga bagi mahasiswa. Lalu untuk manajemen waktu juga menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara berbagai aktivitas, termasuk kegiatan akademis, sosial, dan pribadi. Kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu mereka dapat berdampak langsung pada motivasi belajar mereka. Namun belum jelas apakah manajemen waktu dapat menjadi mediator dalam hubungan antara penggunaan smartphone, aktivitas organisasi, dan motivasi belajar. Mari kita lihat sama-sama. Nah, kita masuk ke kajian literatur review. Ini terbagi ada menjadi 4, itu menurut 4 tokoh yang kita kutip dari kajian literatur ini, dan terbagi menjadi 4 bahasan. Itu pertama, penggunaan smartphone dan dampaknya terhadap motivasi belajar. Menurut Junko, di tahun 2015 itu menemukan bahwa penggunaan media sosial melalui smartphone dapat mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan prestasi akademis. Nah, menurut Lab Berkeley dan Karpinski di tahun 2015 juga mengidentifikasi bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan berhubungan dengan penurunan prestasi akademis dan peningkatan kecemasan. Dari faktor ini akan menghasilkan pertanyaan terhadap sampel atau responden nantinya. Itu apakah penggunaan smartphone berdampak terhadap motivasi belajar dan seberapa sering responden menggunakan smartphone di setiap harinya, dihitung beberapa jam gitu. Lalu di faktor aktivitas organisasi dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar, Tiao et al. Di tahun 2010 itu menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan kemampuan manajemen waktu yang lebih baik. Namun, jika tidak diimbangi dengan manajemen waktu yang efektif, partisipasi dari organisasi juga bisa mengganggu waktu belajar. Dari faktor ini akan menghasilkan pertanyaan terhadap responden atau sampel. Apakah keterlibatan di organisasi mempengaruhi terhadap smartphone addict dan apakah sama berpengaruh terhadap motivasi belajar? Lalu di manajemen waktu sebagai faktor penentu motivasi belajar, ini menurut Britton dan Teaser di tahun 1991 itu menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih tinggi dan tingkat stres yang lebih rendah. Manajemen waktu yang efektif membantu mahasiswa untuk tetap fokus pada tujuan akademis mereka dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, dari faktor ini akan menghasilkan pertanyaan terhadap responden. Bagaimana manajemen waktu responden terhadap penggunaan smartphone setiap harinya? Dan bagaimana manajemen waktu segala keterlibatan kegiatan dengan faktor penentu motivasi belajar. Nah, penelitian sebelumnya itu kan menunjukkan bahwa manajemen waktu dapat berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara penggunaan smartphone dan motivasi belajar. Dalam pengaruh mediasi manajemen waktu, Britton dan Teaser di tahun 1991
itu menyebutkan begitu pula kegiatan organisasi yang terstruktur dapat memberikan keterampilan manajemen waktu yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, di faktor ini pun ini akan menghasilkan pertanyaan terhadap responden. Apakah responden sudah bisa manajemen waktu di setiap harinya dan menjadikan sebuah mediator untuk manajemen smartphone dan motivasi belajar? Gitu. Nah, dalam mempertimbangkan temuan-temuan ini di kajian literatur, gitu, ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara adiksi smartphone, aktivitas organisasi, manajemen waktu, dan motivasi belajar di kalangan mahasiswa. Diharapkan faktor-faktor ini nantinya akan saling berpengaruh dan berkontribusi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dan akan menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan menimbulkan menjadi sebuah 3 kategori gitu dari sampel. Itu adalah adiksi, non-adiksi, dan fungsional adiksi. Kita bisa masuk ke metodologi penelitian atau metode. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3, untuk pendekatan studi literatur, pengumpulan data kuantitatif, dan wawancara mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan perwakilan mahasiswa dari 5 program studi di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, dari Prodi PGSD, PG PAUD, PSTI, Sistel, dan FKB. Itu ditemukanlah beberapa bahasan, beberapa data yang ada. Nah, metodologi, tapi sebelum masuk ke sana, metodologi penelitian ini pun terbagi menjadi 3, pendekatan studi literatur, pengumpulan data kuantitatif, dan wawancara mahasiswa. Metode pendekatan literatur ini mengumpulkan data kuantitatif melalui wawancara. Pendekatan studi literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pengguna smartphone, partisipasi dalam aktivitas organisasi, manajemen waktu, dan motivasi belajar mahasiswa. Nah, kita akan melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang relevan, termasuk jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber online yang dapat memberikan wawasan tentang topik penelitian. Nah, setelah itu, selanjutnya, masuk ke pengumpulan data kuantitatif. Itu akan dikumpulkan melalui observasi wawancara. Nah, dengan mahasiswa dari 5 program studi di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Mahasiswa semester berapa dan aktif mengikuti organisasi atau tidak, gitu. Sampel diambil menggunakan teknik sampling acak proporsional. Dan wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang penggunaan smartphone, partisipasi dalam aktivitas organisasi, manajemen waktu pribadi, dan tingkat motivasi belajar mereka. Lalu masuk ke penggunaan wawancara mahasiswanya. Itu sebagai metode pengumpulan data akan memungkinkan kita untuk mendapat wawasan yang mendalam gitu, tentang pengalaman dan persepsi mahasiswa terkait dengan topik penelitian ini. Nah, data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel yang diteliti. Nah, sekarang kita masuk ke finding and discuss. Itu hasil dan pembahasannya. Di sini ada tabel di sebelah kiri dari prodi. Ada adiksi, fungsional adiksi, non-adiksi, dan jumlah. Ini ada 3 kategori yang tadi sudah disebutkan ya, terbagi menjadi 3 kategori setelah wawancara gitu. Adiksi, fungsional adiksi, dan non-adiksi. Nah, kita sudah mewawancarai dari setiap prodi, perwakilan prodi dari profil mahasiswa dari 5 prodi, program studi yang ada. Dari program studi PG PAUD, program studi PGSD, program studi PSTI, program studi Sistem atau Sistem Telekomunikasi, dan program studi MKB dan Mekatronika dan Kejelasan Buatan. Nah, di sini masing-masing mahasiswa yang kita wawancara itu adalah 20 orang jumlahnya. Dan jumlah keseluruhan total ada 100 mahasiswa yang sudah kita wawancara. Pertama dari PG PAUD, itu terkena adiksi ada 14 orang, yang terkena fungsional adiksi ada 2 orang, dan yang tidak terkena adiksi ada 4 orang. Dan di prodi PGSD yang terkena adiksi ada 15 orang, yang terkena fungsional adiksi ada 3 orang, yang tidak terkena adiksi ada 2 orang. Di prodi PSTI itu yang terkena adiksi ada 10 orang, yang terkena fungsional adiksi ada 6 orang, yang tidak terkena adiksi ada 4 orang. Di Sistel itu ada 10 orang yang terkena adiksi, yang terkena fungsional adiksi ada 5 orang, yang tidak terkena adiksi ada 5 orang. Dan di prodi Mekatronika Kejelasan Buatan itu ada 7 orang yang terkena adiksi dan 10 orang fungsional adiksi dan 3 orang tidak terkena adiksi. Jumlah keseluruhan yang terkena adiksi ada 56 orang, yang terkena fungsional adiksi ada 26 orang, dan yang tidak terkena adiksi sama sekali itu ada 18 orang. Total 100 orang. Jadi 56% addiction, 26% functional addiction, dan 18% non-addiction. Nah, dari sini pun kita bisa melihat nanti masuk ke grafik data, grafik persentase kategori. Di sini yang berwarna ungu ini dari prodi PG PAUD, yang berwarna merah ini dari PGSD, warna biru navy ini dari PSTI, dan warna abu itu adalah dari Sista, dan warna oranye itu MKB, dan warna hijaunya itu adalah jumlahnya. Di sini sudah terlihat gitu ya di adiksi. Yang terkena adiksi paling tinggi di sini ada prodi PGSD dan jumlahnya. Lalu di sini ada
terkena fungsional adiksi ini lebih sedikit, tapi yang paling banyaknya itu adalah dari prodi MKB. Dan yang tidak terkena adiksi ini yang paling banyak antara PG PAUD dan Sistem. Nah, di sini ada jumlah. Ini adalah grafik persentase kategori gitu ya. Di sini distribusi adiksi di kalangan mahasiswanya berdasarkan hasil observasi ya, terlihat bahwa mayoritas responden masuk dalam kategori adiksi gitu. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan smartphone itu yang berlebihan merupakan masalah yang cukup signifikan di kalangan mahasiswa UPI Kampus Purwakarta. Nah, adiksi smartphone dapat mengakibatkan gangguan dalam kehidupan akademis dan sosial mahasiswa seperti yang telah disinggung oleh Lab, Barkley, dan Karpinski di tahun 2015, bahwa adiksi smartphone berhubungan dengan penurunan prestasi akademis dan peningkatan kecemasan. Gitu. Nah, di kategori fungsional adiksi, sebanyak 26 mahasiswa berada dalam kategori fungsional adiksi. Mahasiswa dalam kategori ini mungkin menggunakan smartphone secara intensif, namun masih dapat mengelola penggunaan tersebut untuk tidak terlalu mengganggu aktivitas akademis. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketergantungan pada smartphone, beberapa mahasiswa mampu mengimbanginya dengan manajemen waktu yang baik, mendukung temuan dari Wang et al. Dari 2014. Nah, di kategori non-adiksi ada sebanyak 18 mahasiswa berada dalam kategori non-adiksi yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan smartphone dengan cara yang lebih terkontrol dan tidak memberikan tidak membiarkan penggunaan tersebut mengganggu motivasi belajar mereka gitu. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya manajemen waktu yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas akademis. Temuan penting dari penelitian ini adalah yang pertama smartphone dan motivasi belajar, dan juga aktivitas organisasi dan manajemen waktu, smartphone dan manajemen waktu, dan peran manajemen waktu. Oke. Sini ada sebuah konklusi ya, atau sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulannya adalah ini menunjukkan, jadi penelitian ini adalah mengeksplorasi pengaruh adiksi smartphone terhadap motivasi belajar mahasiswa melalui manajemen waktu. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan perwakilan mahasiswa dari 5 program studi di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, ditemukan bahwa adiksi smartphone merupakan masalah yang signifikan di kalangan mahasiswa dengan mayoritas responden termasuk dalam kategori adiksi. Nah, untuk membantu mengatasi tantangan ini, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk manajemen waktu yang baik. Dalam membuat jadwal harian dan mingguan, menggunakan teknik Pomodoro, skala prioritas, batasan penggunaan smartphone, manajemen waktu istirahat yang cukup, lingkungan belajar yang kondusif, dan evaluasi dan sesuaikan jadwal yang berkala. Kalau misalkan membuat jadwal harian dan mingguan, itu apa gitu? Nah, mahasiswa ini disarankan untuk membuat jadwal yang mencakup semua aktivitas harian dan mingguan, termasuk motivasi belajar, termasuk waktu belajar, waktu istirahat, dan aktivitas lain. Ini akan membantu mereka mengatur waktu yang lebih efisien dan memastikan bahwa semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Lalu menggunakan teknik Pomodoro, itu apa sih? Nah, teknik Pomodoro ini dapat membantu membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi pendek gitu. Misalnya 25 menit belajar diikuti oleh 5 menit istirahat. Nah, metode ini tuh efektif untuk menjaga fokus dan mengurangi kelelahan. Lalu prioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan deadline. Skala prioritasnya yang di mana gitu. Nah, mahasiswa itu perlu membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan memprioritaskan berdasarkan kepentingan dan deadline. Fokus pada tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu gitu. Untuk membantu memastikan bahwa pekerjaan yang krusial tidak tertunda, baru menyelesaikan tugas-tugas yang lebih ringan. Nah, lalu yang keempat itu batasi penggunaan smartphone. Itu untuk mengurangi gangguan. Mahasiswa disarankan untuk memastikan notifikasi atau menggunakan mode do not disturb selama jam belajar gitu. Jadi selama jam belajar menggunakan fitur do not disturb di handphonenya untuk menetapkan waktu khusus untuk memeriksa smartphone dapat membantu menjaga konsentrasi selama sesi belajar. Lalu manajemen waktu. Manfaat untuk aplikasi manajemen waktu itu seperti kita bisa menggunakan tools-tools gitu. Google Calendar, Todoist, atau Trello gitu dapat digunakan itu untuk menggunakan membantu mengatur jadwal dan mengingatkan tugas yang perlu diselesaikan sehingga waktu dapat dikelola dengan lebih efektif. Lalu tetapkan waktu istirahat yang cukup. Nah, penting juga ini bagi mahasiswa untuk memiliki waktu istirahat yang cukup di antara saat sesi belajar. Istirahat yang cukup itu adalah kunci untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas. Lalu ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ini kita bisa memilih tempat belajar yang minim gangguan dan nyaman dapat meningkatkan fokus dan efisiensi waktu belajar. Jadi kalau misalkan kita pilih lingkungan belajar yang enak, yang kondusif, yang bisa kerana fokus gitu, ini akan sangat berpengaruh gitu pada kualitas belajar kita nantinya. Gitu. Nah, evaluasi dan sesuaikan jadwal secara berkala gitu. Nah, mahasiswa itu pun harus melakukan evaluasi rutin terhadap jadwal dan efektivitas manajemen waktunya. Kita harus menyesuaikan jadwal
Jika memang diperlukan, memastikan bahwa waktu yang dihabiskan selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Dengan mengadopsi rekomendasi ini, mahasiswa dapat lebih efektif dalam mengelola waktu mereka, sehingga mengurangi dampak negatif dari adiksi smartphone terhadap motivasi belajar. Institusi pendidikan juga dapat berperan aktif dengan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan manajemen waktu mereka. Hal ini pada akhirnya akan mendukung peningkatan motivasi belajar dan prestasi akademis mahasiswa secara keseluruhan. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang kita pakai. Tadi ya yang sudah disebutkan ada Britton, BK dan Tisar di tahun 1991, Effects of Time Management Practice on College Grades. Ini temukan dari Journal of Educational Psychology. Lalu dari Junko di tahun 2015 itu Student Class Standing, Facebook Use and Academic Performance, Journal of Applied Development Psychology. Lalu Lab Berkeley dan Karpinski di tahun 2015, Relationship Between Cell Phone Use, Academic Performance, Anxiety, and Satisfaction with Life in College Students, Computer in Human Behavior. Nah, lalu juga ada untuk Helping Out or Hanging Out, judulnya The Features of Involvement and How It Relates to University Engagement, Journal of Applied Development Psychology. Nah, lalu ada the relationship between mobile phone use and academic performance. Nah, lalu juga ada hubungan antara adiksi smartphone dan motivasi belajar mahasiswa. Ini jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling dari Rahmah dan Herdiansyah di tahun 2019. Lalu dari Fauzia Mufidah di tahun 2016, itu pun dari jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, itu dengan judulnya Pengaruh Penggunaan Smartphone terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA. Lalu pengaruh keterlibatan dalam organisasi kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan dari Arifin dan Munandar di tahun 2017. Dan dari Jurnal Manajemen Pendidikan menurut Sari dan Setiawan di tahun 2020 dengan judul Manajemen Waktu dan Pengaruhnya terhadap Potensi Belajar mahasiswa. Dan terakhir ini Liu Xiu Yang, Xiong dan Hu ini terkait distinguishing different types of mobile phone addiction gitu. Jadi ada pengaruh smartphone addiction-nya, ini development and validation of the mobile phone addiction type scale atau MPATs in adults and young adults, International Journal of Environmental Research and Public Health. Ini ada 10 referensi jurnal ataupun sumber online yang kita pakai. Nah, lalu itu saja teman-teman. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu teman-teman mahasiswa yang mungkin terkena smartphone addiction atau yang terkena functional addiction untuk menghindari segala bentuk adiksi ataupun kecanduan terhadap smartphone gitu, agar tetap bisa meningkatkan motivasi belajarnya di tingkat universitas gitu. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan untuk ICT UPI Edu ini. Terima kasih sekali lagi, saya Raisyal Dimas Prayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.